pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. KPU pastikan 50% logistik Pilkada Palembang telah disalurkan. Masyarakat diimbau mewaspadai banjir bandang dan angin puting beliung. Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, edisi Minggu 24 November 2024 yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang bersama saya Abbas Surya. Kita mulai dengan informasi yang pertama. KPU pastikan 50% logistik Pilkada Palembang telah disalurkan. Pendistribusian logistik Pilkada 2024 di Kota Palembang sudah mencapai 50%, di mana proses pendistribusian ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama yang dimulai pada 17 November 2024 yang mencakup pengiriman logistik luar kota seperti bilik suara dan kartu identitas pemilih. Dan tahap kedua dimulai pada 21 November 2024 yang fokus pada distribusi logistik dalam kota seperti surat suara. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Palembang Sawaludin mengungkapkan, meskipun sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses pendistribusian, namun KPU Kota Palembang tetap mengantisipasi dengan keadaan cuaca, mengingat curah hujan yang tinggi di Kota Palembang saat ini. DPT Kota Palembang 1.241.196 mata pilih. Untuk teknisnya kendala kita tidak ada, tetapi kita di sini antisipasi untuk curah hujan berhubung sekarang bulan November dan debit air Sungai Musi naik. Ini ada beberapa TPS yang memang terendam air. Tapi kita sudah instruksikan tadi habis rapat dengan Badan Ad hoc PPK dan PPS, itu kami instruksikan untuk yang titik lokasi pendirian TPS yang memang tergenang air untuk digeser sebelum tanggal 26. Dan menurut Sawaludin, saat ini daftar pemilih tetap atau DPT Kota Palembang tercatat ada sekitar 1,2 juta pemilih dengan rincian 600.000 pemilih laki-laki dan 630.000 pemilih perempuan dari 2.272 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 18 kecamatan serta 107 kelurahan di Kota Palembang. Ditambahkan Sawaludin untuk mengantisipasi potensi banjir akibat curah hujan yang tinggi, khususnya di beberapa wilayah yang sering terendam air. Sebagai langkah pencegahan, KPU Kota Palembang menghimbau agar tempat-tempat pemungutan suara atau TPS yang rawan banjir dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, seiring dengan meningkatnya debit air Sungai Musi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu pendengar, Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Selatan mengajak masyarakat menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak. Pesta Demokrasi 5 tahunan pilkada serentak di Sumatera Selatan hanya tinggal menghitung hari. Ajang ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk pembelajaran nilai-nilai demokrasi. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Selatan, Malan Abdullah mengungkapkan, pilkada merupakan ajang konsolidasi demokrasi. Melalui pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, kualitas demokrasi di Sumatera Selatan secara bertahap akan semakin maju. Malaan pun mengajak seluruh unsur masyarakat untuk mendukung dan mendoakan pilkada serentak di Sumatera Selatan dengan harapan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sebagai proses konsolidasi demokrasi, kita berharap demokrasi kita dari setahap ke setahap menjadi lebih maju, lebih mantap, dan pemilu kada kali ini bagian dari langkah maju itu. Karena itu mari kita berdoa untuk tercapainya tujuan mulia ini, seraya mengharap bahwa kehendak jadi niat tulus kita semua. Malaan juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pilihan pada pilkada yang akan berlangsung 27 November mendatang. Namun dirinya mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak menimbulkan gesekan dan perpecahan di tengah masyarakat. Riana Pridani melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang.
Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Masyarakat diimbau mewaspadai banjir bandang dan angin puting beliung. Hujan dengan intensitas tinggi beserta ancaman angin puting beliung masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera Selatan, dikatakan Kabid Rehabilitasi BPBD Sumatera Selatan Ansori. Ancaman hujan dengan puting beliung ini sendiri dapat terjadi merata di wilayah Sumatera Selatan. Namun yang besar berpotensi adalah wilayah dengan memiliki dataran tinggi ataupun perairan seperti danau dan sungai. Dapat menimbulkan angin puting beliung. Artinya di mana saja ini bisa terjadi, entah itu di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Biasanya wilayah-wilayah dengan kondisi permukaan air yang cukup banyak, misalnya danau ataupun sungai, karena perbedaan tekanan tersebut. Artinya di mana saja ini bisa terjadi untuk wilayah Sumatera Selatan. Selain ancaman puting beliung maupun intensitas hujan yang cukup tinggi, BPBD Sumatera Selatan juga menghimbau bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk tetap mewaspadai ancaman banjir bandang akibat intensitas hujan yang tinggi beserta luapan air sungai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, berkaitan musim penghujan, masyarakat di Potensi menimbulkan korban jiwa. Bahkan dikatakan Zulkar Ali, penyakit demam berdarah dapat menyerang satu kampung atau suatu wilayah dengan jangkauan luas. Berdarah juga masih tetap ada sampai sekarang. Itu yang harus diwaspadai kalau kita mau perhatian antara demam berdarah dan ispa, tentu kita harus lebih perhatian ke demam berdarah begitu ya. Karena demam berdarah itu bisa tiba-tiba dia satu kampung dia kena gitu ya, kalau tidak bisa segera diatasi. Sedangkan untuk penyakit-penyakit yang lain saya kira standar saja, tidak ada. Zulkar Ali berharap sebelum kasus demam berdarah terus meningkat tajam, semua pihak khususnya pemerintah daerah dapat melakukan antisipasi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pada siang hari ini. Di antaranya, KPU pastikan 50% logistik Pilkada Palembang telah disalurkan. Masyarakat diimbau mewaspadai banjir bandang dan angin puting beliung. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abbas Surya. Selamat siang, sampai jumpa.